Disitulah Tuhan ingin berikan urapan itu. So Tuhan bisa buka kalau ada buku Alkitab atau di Alkitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42. So yang sudah dapat katakan amin. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 kita baca bersama-sama, diberi judul Maria dan Marta. Kita mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seseorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan bagian terbaik. Bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita itu melalui namanya quality time with God. Waktu berkualitas dengan Tuhan yang seringkali saya sebut adalah saat hidup pribadi. Saya mengenal saat hidup pribadi itu 2021. Saya bertobat 2021 itu udah bertobat tapi nggak kenal Tuhan siapa itu Tuhan. Karena apa? Ya udah kenal Tuhan cuma gereja. Tapi ternyata ada satu yang Tuhan ingin rindukan, itu waktu berkualitas dengan Tuhan. Entah kita sebutnya doa pribadi, sebuah doa, satu doa pribadi atau apapun itu, tapi itu yang dinamakan quality time with God, waktu berkualitas dengan Tuhan. Kita perlu memiliki itu. Untuk apa? Aku bisa sukses tanpa Tuhan. Ya, saya bilang orang tanpa Tuhan nggak bisa sukses, bisa. Tapi bedanya Tuhan bawa sukses titik ini sampai titik ini itu selalu berhasil, nggak pernah gagal. Percayalah, dan percayalah ketika kamu suksesnya kamu gak andalkan Tuhan, kamu akan capek sendiri. Udah bekerja kok capek, padahal minta Tuhan aku mau pekerjaan gini. Mungkin minta, mungkin pertama minta, Tuhan habis itu sudah lupa Tuhan, nggak berdoa. Saya yakin dan percaya dalam kuliah pasti ada waktu-waktu khusus di mana kamu bisa menyempatkan waktu baca Alkitab, berdoa. Saya nggak percaya bahwa hidupmu 24 jam di pekerjaan dan di kuliah. Saya nggak yakin, saya nggak percaya. Mungkin di waktu-waktu kosong kita isi TikTok, habis itu dan segala macam lah, games dan segala macam. Saya terjebak dalam games hampir lama, dan saya membebaskannya itu tidak mudah karena itu perlu yang namanya komitmen. Sampai saat ini saya bermain games enggak. Dan juga saya bertobat 2017 dan 2017 itu adalah masa dimana saya hancur-hancurnya karena pergaulan. Saya lebih memilih teman yang baik daripada teman yang benar. Saya memilih lebih menyenangkan hati teman-teman saya daripada hati Tuhan. Karena saya tidak kenal Tuhan. Karena itu saya maksudkan kita perlu memiliki waktu berkualitas dengan Tuhan agar kita tidak salah pilih. Bukan berarti kita menolak teman-teman kita. Enggak. Saya diajarkan Tuhan, ketika kamu mau bertobat, kamu berubah, kamu jauhkan dulu. Setelah kamu udah bertobat dan berubah, sebab Tuhan bilang jadilah terang bagi dunia ini. Yaitu kamu hampiri dia lagi, dekati dia lagi, tapi jangan pernah terpengaruh. Sehingga ketika saya bertobat, saya dekati dengan teman-teman saya yang mungkin bisa dibilang hampir sama dengan saya dulu hancur. Saya nggak terpengaruh. Karena apa? Karena saya memiliki waktu berkualitas dengan Tuhan. Waktu berkualitas dengan Tuhan bukan hanya untuk orang-orang yang suci kudus. Kita ini nggak ada yang suci kudus, teman-teman. Saya ini berdosa sekali. Saya ini begitu karena kasihnya saya diselamatkan. Betul. Saya kenal Tuhan itu nggak dari siapapun. Ada sih siapapun, ada ketua rohani saya sih. Tapi saya nggak kenal Tuhan itu secara pribadi. Saya mencoba juga. Itu didorong oleh ketua rohani saya. Ayo kenal Tuhan. Habis kenal Tuhan, habis itu teman ajak lagi, kenal Tuhan lagi, teman ajak lagi. Karena terpengaruh, kenapa? Karena saya mau kenal Tuhan karena disuruh orang, bukan karena mau saya. Saya mau kenal Tuhan karena orang itu suruh saya, karena mungkin dia lebih tahu Tuhan, ya udahlah ikut aja. Nanti dibilang gimana lagi. Jadi mungkin dulu saya bisa bilang di mana circle saya berada, di situ saya bisa berbaur dengan pergaulan apapun. Pergaulan hancur di situ saya bisa ikuti mereka. Pergaulan suci di situ saya bisa ikuti mereka. Saya bisa dibilang bertobat. Tapi semua itu Tuhan ubahkan 180 derajat, mungkin 180 derajat, diputar lagi. Apakah saat ini saya sudah suci? Sudah. Dan dari kisah Maria dan Marta, singkatnya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini adalah kisah dari mana Tuhan Yesus. Maria dan Marta ini bukan Maria Magdalena, tapi Marta adalah bisa dibilang saudaranya Lazarus yang meninggal. Dan Maria dan Marta nggak marah sih dengan Tuhan, tapi dia itu mungkin agak kesal dengan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak datang di saat waktu di titik terakhirnya? Mungkin Tuhan bisa menyelamatkan dia. Tapi di saat itu Tuhan ingin melihat iman Marta dan Maria.
Tuhan ingin melihat iman kita. Iman kita tidak dibatasi dari kita rajin pelayanan, rajin banyak pelayanan dimanapun. Tapi seperti saya bilang, quality time with God. Iman kita dibentuk dari situ. Iman kita secara pribadi dibentuk dari situ, bukan dibentuk dari pelayanan banyak. Terkadang pelayanan membuat kita salah fokus, salah pikiran, dan itu membuat kita nggak bisa bertumbuh dalam iman. So, nggak perlu suci, nggak perlu kudus untuk mengenal Tuhan. Cukup datang kepadanya, apa adanya dia terima. Nggak pernah saya lihat Tuhan tolak seseorang datang kepadanya. Perempuan yang sedang terdapat berzina aja dibawa oleh orang-orang Farisi, dibawa ke kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak tolak, Tuhan Yesus nggak lempari batu, Tuhan Yesus nggak tendang, Tuhan Yesus nggak ludahin, enggak. Tapi apa? Tuhan Yesus cuma lihati, terus cuma tunduk, Tuhan Yesus angkat diri. Tapi sebelum itu, sesudah itu terakhirnya. Dan ketika Tuhan berlutut, apakah ada satu orang pun yang bilang pada engkau? Tidak ada Tuhan, aku pun tidak. So cukup datang kepada Tuhan, hidup kita berubah. Walaupun, kenapa di dunia ini banyak masalah? Pertanyaan bagi sejuta umat manusia. Di dunia ini kita memang mengalami apa Tuhan bilang pencobaan, tapi tabahlah, aku telah mengalahkan dunia. Artinya kalau dunia sudah dikalahkan, kita cukup datang ke Tuhan ketika ada masalah. Jangan datang ke mabuk-mabukan, pesta-pora. Apakah kita dapat jawaban? Dapat. Jawabannya apa? Kalau kita disakiti, teman kita bilang, kamu panggil ke sini, kita pukul sama-sama, kita habisi sama-sama. Itu jawaban teman yang support kita secara yang kita senangi. Tapi coba datang ke pendeta, hamba Tuhan, ampuni dia, kasih dia. Enak gak sih ampuni orang? Enggak. Enak sih kasihi orang yang sudah jati kita? Enggak. Apalagi orang tua kita yang nyakiti kita? Enak sih? Enggak. Saya pernah kepaikan, saya pernah dendam, dan saya coba ngampuni, nggak enak. Tapi satu yang saya ternyata lupa, bahwa saya punya Tuhan yang memiliki kasih yang besar itu. Kenapa saya bisa berubah? Karena Tuhan. Artinya kalau orang itu bisa berubah karena siapa? Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara saya ngasih dia, dengan cara saya mengampuni dia. Tanpa saya mengasihi dan mengampuni dia, nggak mungkin orang itu berubah. Mungkin aja seperti ada satu pendeta, dia itu mau menegur, dan ada satu orang itu hidup mau selalu akhir hidupnya. Dan ketika pendeta ini nggak mau panggil orang ini lagi, karena udah capek, udah lelah dipanggil kok dia nggak mau berubah. Sampai akhirnya ketika Tuhan berbicara, panggil orang ini lagi, tapi pendetanya nggak mau. Dan akhirnya apa? Orang itu lompat dari gedung yang paling tinggi hingga sampai ke bawah, dan orang itu mati. Dan begitu penyesalannya pendeta itu, sakitnya seperti Yeskiel disuruh Tuhan untuk ampuni, untuk menyatakan kebenaran pada orang jahat itu. Tapi kalau Yeskiel nggak lakukan, Yeskiel nggak selamat, orang jahat itu nggak selamat. Tapi kalau Yeskiel melakukan, Yeskiel selamat. Kalau orang jahat itu nggak dengarkan, orang jahat itu nggak selamat. Artinya stay with God dan stay dengan teman-temanmu sekitar. Stay dengan teman-temanmu sekitar, sehancur, serusak apapun dia. Sebab dia pun domba terhilang seperti kamu. Jangan pernah bahwa merasa sudah suci dan kudus sehingga kita nggak mau terima siapapun. Kamu jijik sekali, aku setiap hari rohani kok kamu rohani gitu. Jangan pernah menolak, sebab Tuhan tidak pernah menolak. Tapi gimana cara supaya kita tidak ikut terintimidasi dengan dia? Ya, seperti saya bilang, quality time with God. Waktu berkualitas dengan Tuhan membuat kita memiliki pertahanan di luar akal logika kita. Betul, di luar logika. Orang-orang bisa membuat kita emosi, tapi ketika kita memiliki waktu berkualitas dengan Tuhan setiap hari, itu membuat kita semakin tabah dan sabar. Sebab kita mengenal Tuhan. Tuhan gak mungkin membiarkan kita disakiti. Ada satu, saya sudah lupa di firman terletak di mana, tapi berkata, jika anak-anak Tuhan disentuh sedikit pun, Tuhan turun tangan. Artinya, siapapun yang berani dengan anak Tuhan, Tuhan turun tangan. Gak percaya? Coba. Kalau ada yang nyakiti kamu, asal kamu gak minta Tuhan balas dia, Tuhan berdoa, gak perlu itu. Pembalasan dari Tuhan, Tuhan bilang. Pembalasan itu dari Tuhan. Asal Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Aku akan jadikan musuhmu tumpuan kakiku. Bukan berarti kita, enggak gitu. Tapi itu biar hak Tuhan. Kita di dunia Tuhan suruh apa? Bukan menghakimi, bukan menyakiti. Di dunia kita disuruh Tuhan mengampuni, mengasihi, jadilah terang. Amin. So